Pernahkah Anda merasa, setiap kali berada di situasi sulit, selalu saja ada jalan keluar yang tak terduga? Atau mungkin, rezeki datang di saat yang mustahil menurut logika manusia? Hati-hati, bisa jadi Anda adalah pemilik weton pon yang dalam hitungan primbon Jawa dipercaya berada dalam naungan energi khodam kekayaan yang sangat kuat. Konon, tidak semua orang menyadari tanda-tandanya. Dan ketika tanda itu sudah menempel dalam diri seseorang, rezeki besar hanya tinggal menunggu waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita membahas rahasia primbon Jawa, weton, dan energi spiritual warisan leluhur. Bagi Anda yang percaya bahwa setiap manusia lahir membawa garis takdir dan energi tersendiri, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan weton lainnya yang mungkin berkaitan dengan kehidupan Anda. Mari kita mulai membuka rahasia besar weton pon. Dalam lembaran tua primbon Jawa yang diwariskan secara turun-temurun, weton pon bukan sekedar kombinasi hari dan pasaran. Ia disebut sebagai titik pertemuan antara energi bumi dan getaran gaib yang tak kasat mata. Konon, pon adalah pasaran yang memiliki getaran paling dalam. Ia tidak meledak seperti legi, tidak ringan seperti wage, tidak setenang kliwon. Pon menyimpan daya tekan yang sunyi, namun kuat. Energinya seperti air sumur tua yang gelap, tenang di permukaan, tetapi menyimpan kedalaman yang sulit diukur. Orang yang lahir dengan weton pon dipercaya membawa aura pengunci dan penarik. Pengunci dari mara bahaya besar dan penarik rezeki yang tersembunyi. Namun energi ini tidak selalu terasa lembut. Banyak pemilik weton pon sejak kecil mengalami kejadian aneh yang sulit dijelaskan. Sebagian mengaku sering merasa diawasi saat sendirian. Sebagian lainnya mengalami mimpi berulang tentang tempat tua, cahaya redup, atau sosok samar yang hanya dia memperhatikan. Dalam kepercayaan leluhur Jawa, mimpi-mimpi itu bukan sekedar bunga tidur. Itu adalah simbol bahwa energi pendamping mulai mengenali wadahnya. Aura weton pon seringkali terasa berat bagi orang yang peka. Jika Anda pernah mendengar seseorang berkata, "Auramu kuat sekali," beda. Bisa jadi itu adalah pancaran energi dasar pon yang sedang aktif. Energi ini bukan untuk menakuti, melainkan untuk menjaga. Namun penjagaan itu memiliki syarat, batin yang kuat. Primbon Jawa menyebutkan bahwa weton pon berada di bawah naungan unsur tanah tua dan bayangan senja. Unsur ini melambangkan kestabilan sekaligus misteri. Tanah tua menyimpan harta terpendam, tetapi juga menyimpan rahasia masa lalu. Itulah sebabnya, perjalanan hidup weton pon sering terasa seperti menggali sesuatu yang terkubur lama, perlahan tetapi pasti. Dalam catatan lisan para sesepuh, ada istilah bayangan pengiring. Bukan berarti sosok menyeramkan, melainkan energi yang berjalan beberapa langkah di belakang pemiliknya. Energi ini dipercaya sebagai penjaga garis rezeki. Saat hidup terasa buntu, seakan ada kekuatan tak terlihat yang membelokkan arah takdir. Anehnya, semakin besar potensi kekayaan yang akan datang, semakin besar pula ujian batin yang dihadapi. Ini seperti hukum gaib. Semakin terang cahaya, semakin panjang bayangannya. Weton pon juga dikenal memiliki getaran malam yang kuat. Banyak pemiliknya merasa ide-ide besar justru muncul saat sunyi. Saat orang lain terlelap, pikirannya aktif, seolah ada bisikan intuisi yang membimbing langkah. Tetapi hati-hati, jika pemilik weton pon menyalahgunakan kekuatan batinnya untuk keserakahan, energi yang sama bisa berubah menjadi tekanan hidup yang berat. Primbon Jawa selalu mengingatkan, energi besar harus diimbangi dengan laku hidup yang bersih. Karena sejatinya, misteri weton pon bukan pada sosok yang mengawal, melainkan pada kekuatan batin yang diwariskan sejak lahir. Dan pertanyaannya sekarang, apakah Anda pernah merasakan tanda-tanda itu sejak kecil? Dalam kepercayaan primbon Jawa, energi pengiring rezeki tidak pernah datang dengan suara gaduh. Ia hadir diam-diam,
seperti bayangan yang selalu mengikuti kemanapun pemiliknya melangkah. Bagi weton pon, tanda-tandanya seringkali tidak disadari. Justru karena terlalu kebetulan, banyak yang menganggapnya sekadar keberuntungan biasa. Padahal, menurut petuah leluhur, keberuntungan yang berulang bukanlah kebetulan. Salah satu tanda paling kuat adalah pola rezeki yang datang di detik terakhir, saat kondisi benar-benar terdesak, ketika jalan seolah sudah tertutup, tiba-tiba muncul peluang. Entah itu tawaran pekerjaan, bantuan seseorang, atau ide mendadak yang menyelamatkan keadaan, seolah ada tangan tak terlihat yang menggeser nasib beberapa inci dari jurang kegagalan. Tanda berikutnya adalah intuisi yang sulit dijelaskan. Weton pon sering memiliki firasat tajam dalam urusan uang dan peluang. Mereka bisa merasakan mana usaha yang akan berkembang dan mana yang akan runtuh, bahkan sebelum data terlihat jelas. Banyak yang baru sadar setelah berkali-kali tebakan batinnya terbukti benar. Dalam dunia mistis Jawa, intuisi semacam ini disebut sebagai getaran selaras, ketika energi batin seseorang menyatu dengan arus rezekinya. Ada pula tanda berupa daya tarik sosial yang aneh. Tanpa berusaha keras, weton pon kerap disukai orang-orang penting. Atasan memberi kepercayaan lebih. Relasi bisnis datang dengan sendirinya. Bahkan orang yang awalnya meremehkan, perlahan berubah menghormati. Ini dipercaya sebagai pancaran aura magnetis dari pasaran pon. Namun tanda yang paling misterius sering terjadi di waktu sunyi. Sebagian pemilik weton pon mengaku pernah mengalami mimpi yang terasa sangat nyata, bertemu sosok tua berpakaian sederhana, berada di tempat seperti pasar kuno, atau melihat kilatan cahaya keemasan di sudut gelap. Mimpi itu tidak menakutkan, tetapi meninggalkan rasa kuat saat terbangun. Dalam tafsir primbon Jawa, mimpi semacam itu melambangkan simbol kemakmuran yang sedang diperkenalkan, bukan sosok untuk disembah, melainkan isyarat bahwa garis rezeki sedang bergerak. Tanda lainnya adalah rumah yang terasa membawa ketenangan. Anehnya, tamu yang datang sering merasa betah. Ada yang mengaku merasa damai tanpa tahu sebabnya. Dalam tradisi Jawa, rumah pemilik energi pengiring rezeki biasanya memiliki hawa yang sejuk meski tanpa penjelasan logis. Tetapi, tidak semua tanda terasa nyaman. Kadang sebelum rezeki besar datang, weton pon justru mengalami kegelisahan tanpa sebab. Hati terasa tidak tenang beberapa hari. Pikiran seperti dipenuhi tekanan halus. Lalu tak lama kemudian, datang kabar besar yang mengubah arah hidup. Seakan ada gelombang energi yang bergerak lebih dulu sebelum hasil nyata terlihat. Primbon Jawa juga menyebut satu ciri penting. Weton pon jarang benar-benar jatuh miskin dalam waktu lama. Mereka mungkin terpuruk, tetapi selalu ada celah untuk bangkit. Seolah pintu terakhir tidak pernah benar-benar tertutup. Namun satu hal yang perlu diingat. Energi pengiring kekayaan bukan jaminan tanpa usaha. Ia bekerja selaras dengan niat dan kerja keras. Jika hati dipenuhi iri dan keserakahan, tanda-tanda itu bisa meredup perlahan. Karena dalam ajaran leluhur, kekayaan sejati bukan hanya soal harta, melainkan keseimbangan antara batin, usaha, dan restu semesta. Sekarang coba renungkan, dari semua tanda tadi, berapa banyak yang sudah Anda alami? Dalam primbon Jawa kuno, ada satu hukum tak tertulis. Semakin besar garis rezeki seseorang, semakin berat ujian yang mendahuluinya. Bagi pemilik weton pon, fase ini sering terasa seperti berjalan di lorong panjang tanpa cahaya. Hidup seakan diputar balikkan. Usaha yang sudah dirintis runtuh tiba-tiba. Orang yang dipercaya berubah menjadi pengkhianat. Bahkan keluarga atau sahabat bisa menjauh tanpa alasan yang jelas. Mengapa ini terjadi? Leluhur Jawa menyebutnya sebagai laku penggemblengan batin. Energi besar tidak akan dititipkan pada jiwa yang rapuh. Maka sebelum pintu kekayaan dibuka, batin weton pon terlebih dahulu ditempa. Ada masa di mana segalanya terasa berat bersamaan. Rezeki seret, pikiran gelisah, tidur tidak nyenyak. Bahkan sebagian mengalami mimpi-mimpi simbolik. Berjalan di tempat gelap, menyeberangi jembatan rapuh, atau mendaki jalan terjal tanpa ujung. Dalam tafsir spiritual Jawa,
Mimpi itu bukan sekedar bunga tidur. Ia adalah lambang proses pendewasaan energi. Seolah-olah alam bawah sadar sedang dilatih untuk menghadapi tanggung jawab yang lebih besar. Anehnya, di tengah masa sulit itu, selalu ada satu hal yang tidak ikut runtuh. Harapan kecil yang tetap menyala. Wetonpon seringkali merasa ingin menyerah, tetapi entah mengapa selalu ada dorongan batin yang berkata, bertahan sedikit lagi. Dorongan itu terasa sunyi, tidak memaksa, namun kuat, seperti bisikan angin malam yang lembut tetapi menembus dada. Primbon menyebut fase ini sebagai bayangan sebelum fajar. Justru ketika hidup terasa paling gelap, saat itulah garis takdir mulai bergeser. Banyak kisah mengatakan, perubahan besar bagi Wetonpon sering datang setelah titik terendah. Setelah dikhianati, mereka bertemu relasi baru yang lebih tulus. Setelah bangkrut, muncul peluang usaha yang jauh lebih besar. Setelah dipandang sebelah mata, tiba-tiba datang kepercayaan besar yang mengangkat derajatnya. Namun proses ini tidak nyaman. Tekanan batin bisa terasa seperti dipeluk oleh kesunyian yang berat. Kadang muncul perasaan seolah tidak ada yang memahami perjuangan yang dijalani. Inilah ujian kesabaran dan keteguhan hati. Dalam ajaran Jawa, siapa yang lulus dari fase ini tanpa mengotori hati dengan dendam dan kesombongan, maka energinya akan naik satu tingkat. Seperti besi yang dibakar dalam api, ditempa berkali-kali, hingga akhirnya menjadi baja yang kuat. Dan disitulah misterinya. Tidak semua Wetonpon berhasil melewati ujian ini. Ada yang memilih menyerah, tenggelam dalam kemarahan, atau menyalahkan keadaan. Ketika itu terjadi, energi pengiring rejeki menjadi pasif. Bukan hilang, tetapi tertidur. Namun bagi yang tetap menjaga kejujuran, tetap bekerja meski pelan, tetap berdoa meski dalam sunyi, perlahan kabut kehidupan mulai menipis. Fajar kecil muncul di ufuk timur. Kesempatan datang tidak dengan suara keras, melainkan dengan langkah ringan. Tiba-tiba ada tawaran, tiba-tiba ada peluang, tiba-tiba ada pertolongan. Seakan semua kesulitan sebelumnya hanyalah persiapan. Karena sejatinya, kekayaan besar bukan hanya tentang uang. Ia adalah hasil dari jiwa yang sudah ditempa, hati yang sudah dibersihkan, dan tekad yang tidak patah meski dihantam badai. Jika Anda adalah Wetonpon dan sedang berada di fase gelap kehidupan, mungkin ini bukan akhir dari cerita Anda. Mungkin ini adalah gerbang menuju babak kelimpahan yang lebih besar. Dalam ajaran Primbon Jawa, setiap weton memiliki pintu rejeki yang berbeda. Tidak semua orang kaya melalui jalan yang sama. Ada yang melalui jalur kepemimpinan, ada yang melalui seni, ada pula yang melalui perdagangan. Namun bagi Wetonpon, pintu rezekinya seringkali tersembunyi di balik ketekunan dan ketajaman batin. Energi Pon dikenal sebagai energi penarik sekaligus pengendali. Ia tidak meledak-ledak, tetapi perlahan mengikat peluang agar mendekat. Itulah sebabnya banyak pemilik Wetonpon justru menemukan keberhasilan saat orang lain tidak menyadarinya. 1. Jalur perdagangan dan bisnis mandiri. Sejak zaman dahulu, banyak pedagang pasar yang lahir di pasaran Pon dipercaya memiliki tangan dingin. Barang yang dijual terasa mudah laku, pembeli datang kembali tanpa dipanggil. Dalam filosofi Jawa, ini disebut sebagai daya magnet rejeki. Bukan sihir, melainkan kombinasi antara ketegasan, insting harga, dan keberanian mengambil keputusan cepat. Dalam dunia bisnis, sifat ini seperti kompas gaib yang menunjuk arah keuntungan. Wetonpon biasanya memiliki keberanian yang tenang. Mereka tidak gegabah, tetapi juga tidak ragu terlalu lama. Dalam dunia bisnis, sifat ini seperti kompas gaib yang menunjuk arah keuntungan. 2. Jalur properti dan aset jangka panjang.
Pon berada di bawah unsur tanah dalam simbol Jawa. Tanah melambangkan kestabilan, simpanan, dan kekayaan yang terpendam. Tak heran jika banyak weton pon cocok dalam bidang properti, pertanian, kos-kosan, kontrakan, atau investasi jangka panjang. Mereka memiliki kesabaran untuk menunggu hasil, tidak tergesa-gesa tetapi konsisten. Anehnya, seringkali mereka mendapatkan informasi peluang tanah atau aset dari jalur yang tak terduga. Seolah ada arahan halus yang membawa mereka ke tempat yang tepat sebelum orang lain menyadarinya. 3. Jalur kepemimpinan dan kepercayaan. Aura weton pon cenderung kuat dan berwibawa. Tanpa banyak bicara, kehadirannya terasa. Ini membuatnya cocok memegang jabatan atau memimpin tim. Dalam Primbon Jawa disebutkan pon memiliki watak pengendali arus. Artinya, ia mampu menenangkan konflik dan mengatur strategi dengan kepala dingin. Banyak yang tidak sadar bahwa kemampuan ini adalah pintu rezeki yang besar. Karena jabatan dan kepercayaan seringkali menjadi jalan datangnya kelimpahan. 4. Jalur usaha berbasis kepercayaan. Energi magnetis weton pon juga cocok di bidang jasa, konsultan, penasihat, perantara, atau usaha yang mengandalkan reputasi. Sekali orang percaya, kepercayaan itu sulit runtuh. Dan dalam dunia usaha, kepercayaan adalah mata uang yang nilainya lebih tinggi dari emas. Namun, ada satu rahasia yang jarang dibahas. Pintu rezeki weton pon seringkali tidak terbuka di usia muda. Ia seperti peti terkunci yang membutuhkan kedewasaan batin sebagai kuncinya. Semakin matang cara berpikirnya, semakin besar aliran rezekinya. Banyak weton pon baru merasakan lonjakan ekonomi setelah melewati usia tertentu, setelah melewati pengkhianatan, kegagalan, dan ujian berat. Seolah alam menunggu hingga jiwanya benar-benar siap. Karena energi besar tanpa kendali bisa menghancurkan. Primbon Jawa selalu mengingatkan jalur rezeki yang kuat harus diimbangi dengan laku hidup yang benar. Jika tidak, pintu yang sudah terbuka bisa tertutup kembali. Dan yang paling mistis dari semuanya, kadang-kadang weton pon tidak sadar bahwa dirinya sedang berjalan menuju kekayaan. Langkahnya terlihat biasa, usahanya terlihat kecil. Namun perlahan, fondasi itu mengeras seperti batu. Hingga suatu hari, orang-orang baru menyadari, ia sudah berdiri di puncak yang dulu tak terlihat. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda sudah menemukan pintu rezeki Anda, atau justru sedang berdiri tepat di depannya, tanpa menyadarinya? Dalam Primbon Jawa, energi besar bukan hanya tentang menerima, tetapi tentang menjaga keseimbangan. Weton pon yang dipercaya memiliki daya magnet kekayaan tidak otomatis hidup dalam kelimpahan tanpa usaha. Energi itu ibarat api kecil di dalam diri. Jika dirawat, ia menghangatkan dan menerangi. Jika diabaikan, ia bisa redup perlahan. Leluhur Jawa selalu berpesan, rezeki besar datang pada jiwa yang siap memikulnya. Lalu bagaimana cara menjaga dan menguatkan energi rezeki weton pon? Yang pertama, menjaga kebersihan hati. Energi pon sangat sensitif terhadap niat. Ketika hati dipenuhi iri, dengki, atau keserakahan, aura magnet rezeki bisa melemah. Sebaliknya, saat niat diluruskan, saat usaha dilakukan dengan jujur, energi itu seperti mendapat bahan bakar baru. Banyak kisah menyebutkan bahwa pemilik weton pon yang gemar membantu orang lain justru semakin dilancarkan rizkinya. Bukan karena kebetulan, tetapi karena hukum keseimbangan bekerja. Yang kedua, menghormati orang tua dan leluhur. Dalam budaya Jawa, restu orang tua dipercaya sebagai kunci pembuka pintu rizki. Energi pon yang kuat akan semakin stabil jika pemiliknya tidak melupakan asal-usulnya. Ada keyakinan bahwa doa orang tua menciptakan pelindung tak terlihat yang menjaga langkah anaknya dari keputusan yang merugikan. Banyak weton pon yang setelah memperbaiki hubungan keluarga, hidupnya perlahan berubah lebih tenang dan lancar. Yang ketiga, konsisten dalam laku dan doa.
Primbon Jawa tidak pernah mengajarkan ketergantungan pada hal gaib semata. Justru sebaliknya, ia menekankan laku hidup. Bangun lebih pagi, bekerja lebih tekun, berani mengambil peluang dengan perhitungan matang. Energi rizki akan aktif ketika tindakan selaras dengan doa. Tanpa usaha, potensi hanya menjadi bayangan. Yang keempat, mengendalikan kesombongan. Ini adalah ujian paling berat bagi weton pon ketika mulai berhasil. Karena ketika rizki mulai deras, godaan terbesar adalah merasa diri paling kuat, paling hebat, paling beruntung. Dalam ajaran Jawa, saat kesombongan tumbuh, energi pengiring akan menjauh perlahan, bukan menghukum, tetapi mengingatkan. Sejarah kehidupan banyak orang membuktikan, jatuhnya seseorang seringkali dimulai dari rasa tinggi hati. Yang kelima, peka terhadap isyarat kehidupan. Weton pon dikenal memiliki intuisi tajam, namun intuisi itu harus diasah dengan kepekaan. Kadang tanda datang melalui kegelisahan sebelum keputusan besar, kadang melalui mimpi simbolik, kadang melalui firasat halus yang sulit dijelaskan. Mengabaikan intuisi bisa membuat peluang terlewat. Mendengarkannya dengan bijak bisa membuka jalan tak terduga. Namun satu hal yang perlu dipahami, khodam kekayaan dalam tafsir spiritual Jawa bukanlah sosok untuk dipanggil atau disembah. Ia adalah simbol dari potensi energi, karakter kuat, dan garis takdir yang sudah ditanam sejak lahir. Rizki sejati bukan hanya soal uang melimpah, tetapi tentang hidup yang cukup, hati yang tenang, dan langkah yang dijaga dari keburukan. Jika Anda adalah weton pon dan merasa tanda-tanda itu ada dalam diri Anda, jangan gunakan itu sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Gunakan itu sebagai pengingat bahwa Anda memiliki tanggung jawab lebih besar untuk hidup jujur, bekerja keras, dan membawa manfaat bagi sekitar. Karena pada akhirnya, energi sebesar apapun akan tunduk pada hukum kehidupan. Siapa yang menanam kebaikan akan memanen kelimpahan. Dan siapa yang menyalahgunakan kekuatan perlahan akan kehilangan arah. Sekarang, renungkan dalam hati Anda. Apakah Anda sudah menjaga energi yang dititipkan itu? Sahabat semua, sebesar apapun potensi weton kita, semuanya kembali pada pilihan hidup masing-masing. Primbon hanyalah petunjuk. Kerja keras, doa, dan akhlak adalah kunci utama. Jika Anda adalah weton pon, jadikan ini sebagai motivasi untuk terus memperbaiki diri dan memperluas usaha. Jangan sombong saat di atas dan jangan putus asa saat di bawah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga pembahasan ini membawa manfaat dan membuka wawasan baru tentang makna weton dalam kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.